Bapak Ibu, mau nggak makan tapi nggak ada bumbunya? Kira-kira kalau Bapak Ibu makan nggak dikasih garam makanannya, nggak dikasih penyedap, gimana makannya? Nggak enak. Beneran. Kenapa kita suka nyari rumah makan yang enak? Ingin memanjakan diri. Kenapa bapak-bapak ini suka dengan makanan ibu-ibu yang makan tapi masakannya nggak pakai garam? Ada nggak? Nggak ada ya, protes ya. Langsung ditaruh. Apa ini gitu ya? Saya mau tanya yang kedua Bapak Ibu. Sudah berapa tahun sholat tapi sholatnya nggak enak? Sudah berapa tahun sholatnya nggak enak. Saya nggak ngomong khusyuk loh, enak. Jangan-jangan kiainya sama ini. Pak Kiai, sudah berapa tahun sholatnya sering nggak enaknya daripada enaknya. Ya, tuh Kiai Ali Imran ini jujur. Sudah lama ya? Sudah lama. Kalau belajar sholat dari umur berapa? Dari kecil. Itu baru sholatnya badan. Sholatnya kolbu udah belum diajarin. Makanya sholatnya nggak enak. Karena sholatnya masih pakai badan. Badan ini nggak mau dia sholat. Yang mau sholat itu kolbu. Yang mau sholat siapa? Kolbu. Kok bisa tahan ya? Sholat tuh gak enak tuh kok bisa? Tapi gak ada orang tahan. Masakan istrinya gak enak tuh gak ada yang tahan. Langsung ngomong biasanya. Ya Pak? Betul? Bener Bu? Buat kopi kemanisan pasti protes. Pasti ditinggal. Bayangkan, kita ngidangin kopi, kemanisan, ditinggal. Kurang manis, gak diminum, icip dikit ditinggal. Kira-kira kalau mempersembahkan sholat kehadiran Allah, hatinya kurang enak, kurang khusyuk, itu diterima gak sama Allah? Terus untuk apa sholat kalau gak diterima? Buang-buang waktu dong. Ya, jadi selama ini sholat buang-buang waktu. Gimana? Enggak gitu juga. Kalau manhaj thariqah Imam Ghazali, khusyuk itu bagian dari sholat. Bukan sunat. Kenapa? Karena yang muflihun, qad aflahal mu'minun, orang yang sukses di akhirat dan di dunia itu cuma alladzina hum fi sholatihim. Jadi mohon maaf Pak Bupati belum sukses kalau sholatnya belum khusyuk. Walaupun mimpin di sini 2 periode. Waktu 2020. Udah berapa tahun berarti nih? 10 tahun? Ada masa 2020 memang gak khusyuk kita. Enggak khusyuk, kusut. Kayaknya sampai sekarang. Kok ada orang tahan? Sholat nggak enak itu heran. Itu paling heran. Mungkin dia takut-takutin kiai kali ya. Kamu kalau nggak sholat neraka gitu. Oh hikam, orang yang datang kepada Allah, yang menunaikan tugas dari Allah itu ada 2. Pertama, ahlu taklif. Orang syariat, orang zahir baca kitab bahwa sholat itu wajibatun. Wajib. Kalau nggak dikerjain, uqiba. Diiqab. Ini bahasa fikih itu bahasa serem. Ngancem-ngancem isinya. Yu'aqabu ala tarikihi. Diiqab orang yang meninggalkannya. Itu bahasa fikih.
Bahasa apa? Fikih. Maka wajar kalau kiai-kiai ini sebagian agak horor. Cari lawan terus. Kalau ada juga lawan, dilawan sama dia. Apalagi di Jamiah ada namanya bahsul. Bahsul masail itu terjemahan harfiahnya cari-cari masalah. Pantes nggak orang Jatman nyari-nyari masalah sesama mursyid? Nggak pantas. Ada yang begitu. Pengurus Jatman cari-cari masalah sesama mursyid. Karena dia ngerasa torikot dia paling mu'tabaroh, yang lain tidak. Ya salam. Ya. Ini muncul kiber. Kiber itu sederhana aja, merasa torikotnya lebih benar, yang lain kurang, atau si anu si fulan kurang. Saya mau tanya pada kiai, kalau kita melihat ada satu kelompok tarekat muncul nih di Sumatera Selatan, satu aliran zikir torikot ngomong aneh-aneh, dimusuhi atau dirangkul? Saya mau lihat nanti nih, Raisyobiyah, piye? Ide nakal. Bahsul masail yang di Jam'iyah nggak usah dimasukin ke Jatman. Di Jatman itu bukan bahsul masail, tapi silaturahim. Sepakat nggak Kiai? Jadi bahsul masail programnya apa? Silaturahim ke zawiyah-zawiyah torikot, ke surau-surau zikir, ke pesantren-pesantren torikot. Sepakat nggak Kiai? Bukan nyari kesalahan orang. Sejak kapan Jatman boleh menghakimi orang? Nggak pernah ada kan? Dan setahu saya Al-Habib Abah Lufi juga nggak begitu orangnya. Beliau suka ngerangkul. Dan yang paling penting, dulu Buya Hamka, masih ingat Buya Hamka? Karena ada lagi film Buya Hamka nih. Buya Hamka orang Muhammadiyah, ketua MUI. Dulu Abah Zain Syukri dituduh sesat oleh kiai-kiai yang jago baca kitab katanya. Padahal Abah Zain Syukri lebih jago lagi baca kitabnya. Itu siapa yang beresin? Buya Hamka. Orang Muhammadiyah. Karena Buya Hamka punya ayah mursyid Naqsabandiyah, punya kakek mursyid 3 thariqah. Kakek dia Tuanku Kisai, Syekh Amrullah, itu 3 thariqah dia mursyidnya. Maka tadi pagi kami ngobrol-ngobrol dengan banyak kiai dan mursyid. Alhamdulillah, kiai-kiai ini satu kiai ada banyak thariqah. Ya alhamdulillah. Jadi bolehkah orang banyak thariqah? Ya, tanya sama beliau-beliau. Boleh, tapi dengan syarat. Ya. Jalan banyak, tapi yang ditempuh yang mana? Pasti satu. Ya, yang ditempuh pasti sungai banyak. Kalau sudah sampai di laut, sama-sama asin nggak? Nah, nanti di akhirat Nabi nggak nanya, thariqat kamu apa? Nggak tanya. Nggak ditanya. Yang ditanya apa? Pas masuk kubur yang ditanya apa? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Itu pertanyaan fikih atau pertanyaan makrifat? Lagi nih, yang kenceng. Itu pertanyaan ilmu fikih apa ilmu makrifat? Nggak ditanya mengenai rukun wudhu berapa gitu, nggak ada di alam kubur, nggak ada. Macam-macam air nggak ditanya di alam kubur. Yang ditanya apa? Man rabbuka atau ma rabbuka, yang mana yang benar hadisnya? Pakai man. Itu pertanyaan man, itu pertanyaan ma'rifah dari am ke khos. Siapa Tuhanmu? Ma'rifat bukan? Atas dasar itulah ulama kita sepakat dengan satu kalam. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu dimulai dari mengenal Allah. Maka masuk dunia diazankan, masuk kubur ditanya man rabbuka. Itulah rahasia kenapa beberapa kiai NU buat bid'ah. Mengazankan atau mentahlilkan
jenazah. Kan kata kawan kita bid'ah, benar nggak? Bid'ah nggak tuh? Bid'ah menurut orang sono, menurut kita enggak. Ya. Pertanyaan keduanya apa dikubur? Nah, satu riwayat man nabiuka. Berarti itu ma'rifatur rasul, ma'rifatun nabi. Jadi dua ma'rifat yang wajib dibawa ke dalam kubur. Saya mau tanya, yang hadir di depan saya siang yang penuh berkah ini, alhamdulillah ini doa para kiai. Ya, ini doa, pasti beliau ada sirnya tadi yang berdoa, ya Allah ini gerak, kasihan jamaah, tolong gerakkan. Itu ya doanya, itu wali itu. Karena dia nggak mikirin dirinya sendiri, dia mikirin jamaah. Ciri-ciri wali begitu. Wali itu orang yang suka nolong. Karena nggak punya duit kayak Pak Bupati, punya doa. Itu hebatnya. Coba dikasih duit 5 juta, nggak cukup. 10 juta nggak cukup, ini orang terlalu banyak. Tapi pas dikasih awan, seneng nggak? Alhamdulillah. Saya mau tanya lagi, sudah punya belum ma'rifatullah dan ma'rifatun nabi? Terus kalau mati gimana cara jawab nanti? Maka buru-buru cari ilmu ini. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi. Berarti wajib gak belajar ma'rifat? Wajib apa sunat? Dan ma'rifat itu ketemunya di kalangan para mursyid yang bertorikoh pastinya. Oleh karena itu bertorikoh sunat apa wajib? Ayo yang kenceng. Bertorikoh sunat apa wajib? Wajib, bukan sunat. Yang ngomong begitu langsung Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Jadi kalau nggak bertorikoh gimana? Dosanya bukan dosa zahir, dosanya dosa batin. Secara fikih tidak berdosa, tapi secara batiniah, secara hakikat dia disebut jahilun billah. Bapak Ibu, ada satu hadis, mau jadi wali Allah nggak? Mudah Pak, menjadi wali Allah itu gampang. Dengerin hadisnya, hadis qudsi, hadis Sahih Bukhari. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bimaftaradtuhu alaih. Senantiasalah hambaku istiqamah mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang aku wajibkan. Kalau ahli fikih ngomong wajib apa aja? Pasti sholat lagi, ya kan? Sholat. Tapi sholatnya nggak pernah enak. Kecuali lagi dompetnya tipis, lagi kena musibah itu bisa nangis. Nangisnya bukan karena dia sholat, tapi karena dompetnya tipis. Jadi bertuhannya matre. Kenapa Kiai? Pak Bupati, dibentak istri. Waduh Pak Bupati curhat, dibentak istri nangis. Yang ada ibu-ibu dibentak suami, nyolot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kiai-kiai ini di atas podium, coba lihat Pak Bupati tadi. Kayak singa, nyampe di rumah kayak kucing. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau nggak begitu, udah kayak harimau ketemu harimau, nggak seru rumah begitu. Mesti kita kayak kucing ya, disiram begini aja udah. Ya, saya mau tanya lagi. Jadi bertorikot wajib atau bukan? Kenapa? Karena itulah satu-satu jalan yang normal, bukan yang majzub. Mau majzub Pak, kayak Wan Sehon. Mau, kita takzim kepada beliau. Tapi itu kan Allah yang pilih. Mau, kita takzim ke beliau, tapi pasti gak ada yang siap jadi beliau.
Itulah cara yang normal, ilmiah, ruhiyah, jalan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kenapa torikot jalannya? Pak Kiai, para mursyid, orang di torikot kerjanya nyebut nama Allah atau nyebut nama musuh? Ya, yang mana? Nyebut nama Allah apa musuh? Yang suka nyebut nama musuh itu orang iri dengki. Kalau mursyid sukanya ngapain? Nyebut nama. Jadi kalau ada mursyid suka jelekin orang itu bullshit. Ente tajdid lagi lah sama mursyid yang lama. Ya, percuma. Saya punya air. Kalau ada orang minta, yang air yang saya punya yang saya kasih. Kalau air saya sudah butek karena gunjingin orang, iri dengki sama orang, terus nyiramin orang pakai air, yang keluar air apa? Air butek. Isinya iri dengki. Muridnya sama gurunya. Gurunya iri dengki, muridnya iri dengki. Gurunya suka gunjingin mursyid lain, muridnya sama. Gurunya merasa torikotnya lebih tinggi, muridnya apa bedanya? Maka saya melihat di sini Jatman, alhamdulillah, ini luar biasa. Hanya di Indonesia Bapak Ibu orang bisa ngumpul begini. Hanya Indonesia. Jiran pun belum. Jiran udah dapat tauliah nih, dapat izin. Tahu-tahu ada yang sabotase nggak jadi. Di Indonesia ini nikmat beraswajah. Jadi kalau ada kiai-kiai Ahlussunnah nggak bersyukur dengan Indonesia ini nikmat dari Allah, angkat kaki dari negeri ini. Ya. Cari negeri lain yang kira-kira dia bisa ceramah bebas seperti ini Indonesia. Yang guyup kayak gini, Masya Allah. Waktu saya datang ke salah satu wilayah di Korea, itu orang nyanyi lagu Indonesia, gak pernah nangis kan? Pertama kali saya dengar lagu Indonesia Raya itu di Perancis, di luar negeri, nangis. Sono, masjid di Perancis itu basement kantor KBRI itu jadi masjid. Hari Sabtu entar agama apa, Minggu besok entar agama apa. Di sini masjid banyak sini. Di sini IMB belum jadi, masjid udah berdiri. Maka kalau ada agama sebelah bikin rumah ibadah udah biarin. Kenapa? Mereka nggak akan pernah menikmati seperti sebebas kita. Biarin aja. Ya, cuma urusan Pak Bupati paling di demo. Cuma kalau orang NU mah enggak. Saya baru lihat nih videonya. Abah Lutfi sambut para pendeta, biksu-biksu. Dikawal oleh banser-banser. Masya Allah, selamat buat banser. Ya. Kenapa Abah Lutfi bisa begitu? Karena di kolbunya tidak ada kebencian. Karena beliau bertoriko. Kalau cuma ngaji fikih, mohon maaf. Atau gaya fikih dibawa ke torikoh, mohon maaf. Beda, jangankan beda agama, beda torikoh aja serang. Benar gak? Mohon maaf para ahli kitab. Ya. Mohon maaf. Samping saya ahli kitab semua, jadi banyak yang dukung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau benar orang-orang Nahdiyin beraswaja, manhaj tasawufnya manhaj Imam Ghazali nyuruh cari mursyid. Sepakat? Mulai cari mursyid? Yang belum, cari mursyid. Cari mursyid itu bukan sembarangan, dia lebih ribet daripada nyari jodoh. Kalau jodoh bisa bercerai, nggak dicerai hidup, dicerai mati. Kalau sama mursyid nggak ada namanya cerai. Yang ada murid durhaka ada. Nggak ada. Maka ciri-ciri nih, boleh nggak murid pindah ke mursyid lain? Boleh, tapi ada satu syarat. Mau dengar syaratnya? Ini yang berkalam Imam Sya'rani. Syaratnya satu saja. Atau Sidi Ahmad Al-Ghumus Qadawi, satu saja. Tidak membicarakan keburukan mursyid yang lama. Mau?
Jadi boleh pindah mursyid, pindah torikot, tapi jangan jelekin torikot yang lama. Jangan jelekin zawiyah surau pesantren yang lama. Ya. Itu murid yang sodik. Apa arti murid yang sodik? Santri yang sungguh-sungguh jujur istiqomah. Kalau enggak murid kazib, murid yang ya dalam ilmu torikoh loh ya, dalam torikoh. Kalau dalam ilmu fikih biasa orang beda dan musuh-musuhan. Dalam ilmu hadis, Imam Muslim ya, Imam Muslim kemudian melawan gurunya Imam Zuhri, ahli hadis itu biasa, begitu. Tapi di torikot setahu saya nggak ada, ya. Bapak Ibu yang makan Allah, karena di depan kita ada kitab hikam, mau dengar hikmah nggak? Mau? Ya satu atau dua lah ya. Kalau sempat dua, kalau nggak satu. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Mari sama-sama kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab Al-Hikam dan semua mursyid, semua imam tariqah. Ila ruhin Nabi SAW wa ila jami ahli turuq as-sufiyah wa la immati turuq as-sufiyah wal mursyidin wa al-ikhwan wal akhwat wa khususan al-imam al-arif bila min ta'ala sekandari qadasallahu asrarahum al-Fatihah. Bismillah. Ya Nabi Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qala, berkata Ibnu Athaillah, man ittala'a, ini jilid juzuk kedua, hikmah nomor 4 ya. 1 2 3 4. Silakan dicari nanti di rumah para kiai yang biasa baca kitab. Juzuk 2, hikmah keempat. Man ittala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyyah kanat tila'uhu fitnatan alaihi wa sababan lijarril wabal ilaihi. Nah, coba dengarkan. Ya, perhatikan. Manit tola'a. Siapa yang ini untuk politisi cocok, untuk kiai cocok, untuk beda torikoh cocok. Ini cocok, coba dengerin. Ini penting. Manit tola'a. Siapa yang menilik, nilik bahasa Melayu, melirik, melihat, mengetahui ala asraril ibad, terhadap rahasia orang lain dari hamba Allah. Kita tahu nih rahasia itu bisa jadi kesalahannya, kekurangannya, aibnya. Kalau dalam bahasa tasawuf disebut apa? Kasyaf. Apa bahasa tasawufnya? Kasyaf. Ya. Kasyaf itu artinya penyingkapan. Kalau mata ditutup bisa lihat ke depan nggak? Coba tutup Bapak Ibu. Sebagian aja. Nah, tutup. Bisa lihat nggak? Nggak bisa. Kalau kolbu ditutup bisa ngelihat nggak kolbu orang? Jadi hati-hati sama ahli kolbu, dia tahu kolbu orang lain. Bagi ahli kolbu orang lain bukan gaib. Tapi bagi akal, isi kolbu gaib. Tapi bagi ahli kolbu, isi kolbu orang gak gaib. Ini rahasia mursyid ahlul qulub. Tidak semua mursyid. Hanya mursyid yang ahlul qulub. Mursyid yang tajam kolbunya, kolbu orang di depan bahkan sepenuh ini Allah izinkan bisa melihatnya. Diizinkan bisa. Kenapa? Kolbu itu gaib, maka dia tahu yang gaib. Mata ini zahir, hadir, maka dia taunya yang zahir dan hadir. Jadi bagi mursyid, bagi ahli Allah, mengetahui siapa orang itu bukan keramat. Itu main harian itu, mainan harian, udah bosen. Contoh, ini beliau kalau dengerin orang baca Quran, hatta kiai pasti tahu kurang matnya di mana. Bener gak kiai? Geli gak kiai? Pasti istighfar mulu kalau ada kiai salah baca ayat. Yang paling istighfar beliau ini. Kenapa? Tahu aibnya. Nah, apa adabnya kalau kita tahu orang punya aib?
Kalau politisi tahu rival dia punya aib, diekspos atau tidak? Kira-kira gimana Pak Bupati? Dulu, jangan-jangan mau maju lagi nih ya? Ciri-ciri orang pencinta dunia, kalau orang yang lain dapat musibah, aibnya kebuka, dia senang. Saya mau tanya nih, mohon maaf Kiai. Halo Pak Kiai. Kalau teman kita Kiai punya aib kebuka, senang nggak? Beneran? Oh, nggak semuanya jawab. Berarti ada yang senang. Senang kalau ada mursyid berkasus. Wajar, Jakman belum berkembang banyak, ya, karena hobinya jadi juri, nyari kesalahan. Tugas juri ngapain? Nyari kesalahan orang, ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, apa kata beliau? Siapa saja yang diizinkan Allah untuk mengetahui rahasia orang lain, lalu lam yatakhallaq, dia tidak berakhlak, tidak bersikap dengan rahmah ilahiyah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, kanat tila'uhu fitnatan alaih, maka kasyaf dia, ujian bagi dia disebut dengan kasyaf seton. Kasyaf apa? Walaupun dia zikir 10.000, 50.000 sehari, tapi dia sama setan. Kenapa? Setan juga ahli zikir. Nama torikotnya apa? Azaziliyah. Namanya keren. Apa torikotnya iblis? Azaziliyah. Itu 18.000 tahun wiridannya, kholwatnya. Mohon maaf, Kiai, ada yang 18.000 tahun wiridan? Ada nggak? Pak Bupati aja baru 10 tahun jabat ya, kurang dikit. Ya. Ada yang jadi mursyid 18.000 tahun? Enggak. Wasababan li jarril wabal ilaih. Kalau begitu, maka dia dapat kasyaf syaitan, pengetahuan dia hanya membuat dia dapat wabal, siksa. Ya. Maka berdasarkan ini para kiai, para teman-teman semua, ikhwan, akhwat, aib siapapun yang tampak pada diri kita, kita tutup. Itu azan? Kita lanjut atau cukup? Cukup ya? Kita dengar sebentar ya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da'wati tamma salatul qiyamati sayyidina Muhammad wa nitubillah. Ya, kita teruskan sedikit. Bapak Ibu yang makan Allah, apa kata Imam Nutailah Skandari? Ini pesan untuk kami, para muallim, untuk para kiai, juga pada para ikhwan, ya, para jamaah. Kalau suatu saat ada aib, ada keanehan di kawan-kawan kita, itu kita buka atau kita tutup. Ini biasanya kita sering ngomong begini, aku kasih tahu lo ini rahasia. Kalau dikasih tahu, rahasia nggak? Itu pembatalan rahasia. Mohon maaf, kita kalau punya teman ember, mau nggak nyimpen rahasia ke dia? Nggak mau. Itu baru kita. Itu sifat jalaliyah kita namanya. Kira-kira Allah Ta'ala maukah, ridhokah nyimpen rahasia ke kolbu yang ember? Mau nggak? Jadi kenapa ada mursyid yang rahasianya banyak, ada mursyid yang rahasianya sedikit. Bahkan nggak punya rahasia, bahkan nggak dipercaya lagi oleh Allah. Karena dia tidak mampu nyimpen rahasia. Allah nggak suka sama dia. Ntar kalau sama dia ember, sama dia diem aja. Akhirnya orang-orang seperti ini nggak diberi sir oleh Allah, nggak diberi rasa oleh Allah, tidak diberi khusyuk. Dulu Nabi Ibrahim itu setiap malam Isra. Nih di kitab ini, di syarah Imam Ibn Abbad. Nabi Ibrahim setiap malam Isra. Maka kalau ada orang nanya, secara ilmu hadis Nabi berapa kali Isra? Mi'raj 5. Tapi secara ilmu hakikat Nabi Isra setiap sholat. Nabi Isra Mi'raj setiap sholat. Muncullah kaidah as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya mu'min. Sayyid bukan jabatan kerasulan. Jadi kalau Nabi sholat bisa masuk ke dalam alam sana, kita mestinya bisa begitu juga. Itu sebabnya, ini berat bagi para mursyid, berat. Kata Imam Sya'rani dalam Al-Anwar Al-Qudsiyah. Ya, apa kata beliau? Kalau ada mursyid ketemu mursyid yang dia tahu makomnya lebih tinggi, ma'rifatnya lebih dalam, ambil dari dia. Jadi murid kepadanya. Jadi nggak boleh stagnan berhenti di satu toriko. Nggak siap ya mursyid ya. Takut muridnya pindah ya. Nggak bakal pindah. Justru muridnya lihat guruku tawadhu ya. Apalagi aku gitu harusnya. Gimana? Ada mas-mas kalau lagi sholat diizinkan Allah masuk surga, ada nggak? Jadi benarlah kata Abdullah bin Amr dalam Sunan Tirmizi. Awwalu ma yuqbadu yawmal qiyamah qabla yawmil qiyamah al-khusyu'. Yang pertama dicabut oleh Allah di akhir zaman khusyuk. Sehingga nggak ada mau kiai nggak khusyuk. Mursyid aja sulit, apalagi murid. Kenapa orang sulit khusyuk? Karena nggak kenal dia lagi berhadapan sama siapa. Mohon maaf, kalau Pak Bupati datang, tapi orang nggak tahu itu Pak Bupati, dicuekin nggak? Ya, pernah nggak Bupati? Seneng nggak kalau lagi ke pasar orang nggak tahu? Seneng ya? Nyamar, seneng. Itu justru seneng. Tapi kalau lagi acara begini, datang terus nggak ada nyambut gimana? Nggak seneng. Orang cuek, Bupati biarin, dia mau bupati. Nggak seneng, pasti nggak seneng. Kenapa ini rakyatnya Pak Bupati ini takzim? Karena kenal. Kalau tidak kenal, tidak akan ada penghormatan. Coba Pak Kiai datang, nggak pakai baju kebesaran, sarung, ya. Sarungnya ada merek tertentu kan, biar beda sama jamaah biasanya. Maka saya hari ini datang nggak pakai merek.
pakai rida biar keren, biar disebut kiai, ya kan? Supaya kalau datang, wah, cium, ya benar. Dulu pengalaman begitu, ya. Pengalaman dulu begitu. Kalau mau datang ke majelis, banyak-banyakin nih peralatannya, biar disebut ustaz. Sekarang malah nyesel. Ya. Ke mall aja nggak bisa makan, ya. Mau makan, nah, makanya saya kalau masuk pasar, masuk mall copot kopiah. Bukan khawarimul muru'ah, tapi seperti Pak Bupati lagi nyamar. Ya. Apa maksud kalam tadi? Kita hormat sama kiai karena kita kenal kepada dia. Hormat sama bupati karena kita kenal sama dia. Kalau nggak kenal nggak hormat. Khusyuk itu nau'un min al-ihtiram. Khusyuk itu salah satu bentuk ekspresi hormat. Orang yang tidak khusyuk itu karena dia nggak kenal lagi sholat tuh nyembah siapa. Itu. Makanya sholatnya nggak nikmat-nikmat. Tapi hati-hati. Ahlullah, kekasih-kekasih Allah, dikasih lezat. Jadi bedakan khusyuk dengan lezat. Kelezatan berzikir, kelezatan sholat itu natijah. Itu natijah, itu buah. Kalau khusyuk wajib. Khusyuk itu nggak mesti ada lezahnya. Kalau khusyuk, contoh, waktu kita nyantri atau Pak Bupati punya bawahan. Kalau lagi jalan, itu kan pada nunduk semua. Nyaman nggak nyaman mesti nunduk. Kenapa? Kenal kepada beliau. Sama kepada Allah juga begitu. Nyaman gak nyaman, nikmat gak nikmat sholatnya, tetap kita sujud. Karena kita gak nyembah nikmat, kita nyembah sang pemberi nikmat. Kita gak nyembah lezat, gak nyembah khusyuk, kita nyembah Allah yang memberi rasa lezat itu.